Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan baikku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sudah bisa didengarkan ya suara saya, Mas dan Mbak. Udah, Pak. Ya, terima Terima kasih kasih. atas konfirmasinya. Ya, jadi kawan-kawan baik, selamat bertemu kembali ya di dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana di pekan ini kita sudah mulai memasuki eh, pekan terakhir, atau artinya pekan depan kita sudah melaksanakan ujian tengah semester. Oleh karena itu, di pertemuan hari ini kita akan melakukan semacam review atau meninjau kembali, melihat kembali topik-topik apa yang sudah kita pelajari sepanjang separuh semester ini. Walaupun beberapa pertemuan, beberapa kesempatan kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, kita belum bisa menyelesaikan juga presentasi yang saya tugaskan kepada kawan-kawan baik. Namun saya harap esensi atau topik-topik yang perlu kita pahami untuk menyongsong UTS itu tetap bisa dipahami oleh kawan-kawan baik di kelas ini ya. Jadi dalam first half review ini sebenarnya nanti yang akan lebih kita tekankan itu adalah terkait dengan bagaimana teknologi informasi itu nanti akan dapat berpengaruh atau memberikan hal-hal positif pada proses kerja suatu perusahaan ataupun bisnis yang kita jalankan ataupun nanti ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan. Begitu ya kawan-kawan baik. Jadi sebelum kita melihat hal-hal apa saja yang akan nanti kita ujikan di UTS, eh, saya perlu menyampaikan terkait etimologi dari sistem informasi manajemen itu sendiri. Jadi kawan-kawan baik, ketika kita berbicara tentang sistem informasi manajemen, ini nanti yang akan salah satu yang kita ujikan ya. Jadi kawan-kawan itu nanti akan kita pantik bagaimana bisa menjelaskan uh, urgensi dari sistem informasi manajemen itu apa sih? Kenapa kok sampai harus ada sistem informasi manajemen? Itu nanti salah satu pertanyaan wajib yang harus Anda jawab. Anda harus bisa menjelaskan karena ini sangat krusial ya dan sesuai dengan CPMK yang ditawarkan di mata kuliah ini. Bagaimana Anda bisa menjelaskan urgensi dari sistem informasi manajemen itu sendiri. Kata kunci ketika kita ngomong sistem informasi manajemen, kawan-kawan baik, ada beberapa kata kunci yang perlu kita pahami di situ ya, bahwa penerapan SIM atau sistem informasi manajemen itu tentu saja diharapkan menjadi satu terobosan yang memberikan efisiensi, yang memberikan efektivitas dalam proses kerja suatu organisasi. Atau kalau kita ngomong dalam lingkup manajemen, suatu perusahaan itu biar bisa beroperasi secara lebih efektif, secara lebih efisien itu bagaimana? Yaitu dengan menerapkan sistem informasi manajemen. Kalau kita menggalinya dari sisi etimologi, sistem informasi manajemen itu apa sih? Ada kata sistem, ada informasi, dan ada kata manajemen ya di situ ya, yang artinya kita di sini melakukan satu pengelolaan, melakukan satu proses manajemen dengan cara apa? Ketika kita ngomong informasi, informasi itu kan sesuatu eh, data ya, data yang nantinya akan kita sampaikan kepada orang. Jadi kan kuncinya ada data-data yang kita kumpulkan, ada data-data yang kita himpun di dalam satu sistem terintegrasi untuk kemudian di-share kepada calon konsumen ataupun kita share kepada stakeholders, kepada bos-bos kita, kepada pimpinan-pimpinan kita yang nanti tujuannya adalah pengambilan keputusan strategis sesuai dengan fungsi utama dari manajemen itu sendiri. Kalau Anda mempelajari dasar-dasar manajemen, manajemen itu ya proses pengelolaan sumber daya manusia, eh, tujuannya untuk apa ya? Ya untuk mencapai satu tujuan, untuk meraih satu goal yang telah ditetapkan melalui satu proses strategis. Jadi sistem informasi manajemen itu kalau kita lihatnya dari sisi etimologinya, dari sisi bahasanya itu adalah penghimpunan data di dalam satu sistem terintegrasi eh,
yang nantinya akan digunakan sebagai dasar-dasar atau bahan-bahan untuk pengambilan keputusan strategi. Itu adalah urgensi pemanfaatan IT di dalam SIM. Jadi, uh, ujung atau urgensi dari SIM ini sendiri sekali lagi perlu kita tekankan bahwa itu tujuannya ya untuk efisiensi. Efisiensi itu ya termasuk efisiensi penggunaan sumber daya manusia, efisiensi penggunaan biaya gitu ya, yang diharapkan dapat mengurangi atau mereduksi itu semua. Semakin kecil biaya produksinya, semakin kecil SDM yang digunakan, harapannya operasional bisnis bisa bekerja semakin baik dengan adanya sistem informasi manajemen kawan-kawan baik. Jadi itulah urgensi dari sistem informasi manajemen, urgensi penerapan IT di dalam pengelolaan suatu perusahaan atau organisasi. Begitu ya kawan baik ya. Kemudian akan lebih baik kalau kita kasih contoh ya, bagaimana sih Pak sistem informasi manajemen itu diterapkan di dalam satu perusahaan, bentuknya apa aja sih? Bentuk-bentuk dari sistem informasi manajemen itu ada banyak ya, ada banyak, tapi di sini saya kasih contoh yang familiar. Nanti di dalam UTS ini juga akan ditanyakan, Anda akan diminta untuk menjelaskan penerapannya di dalam perusahaan itu seperti apa. Kayak contohnya di perusahaan manufaktur itu penerapannya seperti apa, di perusahaan startup itu penggunaan SIM itu yang seperti apa. Kemudian contoh dari SIM itu sendiri yang seperti apa. Saya di sini memberikan contoh artificial intelligence, AI. AI itu kan merupakan ketika Anda pernah generate ya, melakukan generating, melakukan prompt di dalam AI yang menghasilkan gambar ya, kayak contohnya di Copilot, Anda ingin menulis batik yang sedang tren musim ini, maka Copilot itu akan melakukan satu penghimpunan data dari mesin pencarian, dari jumlah pembelian, dari banyaknya batik yang terjual, itu semuanya akan dikumpulkan. Kemudian itu akan menjadi satu informasi yang terintegrasi di dalam satu data yang dihasilkan dalam bentuk gambar, muncul kepada Anda. Ini loh batik yang sedang tren sekarang itu ya yang modelnya seperti ini. Akhirnya Anda bisa memahami. Walaupun nanti akan ada potensi di sini akan meminimalisir peran dari desainer ya, artinya meminimalisir peran dari tukang gambar itu artinya akan mengurangi lapangan pekerjaan kan, tapi bisa dibilang penggunaan AI untuk membuatkan desain ini adalah salah satu contoh penghimpunan data yang luas biar kita paham batik model yang sekarang itu seperti apa. Itu contoh penggunaan IT dalam bentuk artificial intelligence atau kalau Anda mengenalnya disingkatnya AI ya, AI. Itu adalah salah satu contoh. Ada contoh lain kawan baik, selain penggunaan AI itu ada cloud computing, ada banyak ya supply chain management. Nanti Anda diminta untuk mencari contoh yang lebih luas, bukan hanya yang ada di kisi-kisi ini saja. Semakin Anda memiliki warna menawarkan contoh-contoh yang lebih beda daripada kisi-kisi, itu potensi mendapatkan skor jauh lebih tinggi. Iya, akan lebih potensial Anda mendapatkan skor lebih tinggi. Ada banyak ya, selain AI ada cloud computing. Cloud computing itu kan contohnya menggunakan Google Drive ya, kayak misalnya kita menggunakan Google Drive itu untuk menyimpan data pelanggan. Bulan ini yang membeli ada berapa orang, siapa-siapa aja, produk yang terjual apa saja, kita simpan di dalam Google Drive untuk melakukan satu rekam data bahwa satu tahun tuh yang paling digemari batik yang model kayak gimana. Itu salah satu contoh penggunaannya. Ada banyak ya, ada enterprise resource planning ya, ERP, itu nanti bisa Anda gali. Kemarin kita sudah menyontohkan itu dan Anda bisa menyebutkannya. Selain AI dan selain cloud computing ada banyak. Ada CRM juga ya, Customer Relationship Management, itu juga merupakan salah satu contoh sistem informasi manajemen yang diterapkan di dalam satu perusahaan atau operasional suatu usaha. Bukan cuma AI, bukan cuma cloud computing. Ada banyak sekali contoh pemanfaatan IT. Nanti saya harap Anda bisa mencari lebih banyak lagi contoh pemanfaatan AI ya, termasuk penggunaan knowledge management system KMS, yaitu ada human resource management system. Salah satu contohnya adalah penggunaan ini ya, LinkedIn ya, LinkedIn atau Job Job Street atau Jobs DB itu ya, itu merupakan salah satu contoh
cukup sederhana penggunaan sistem informasi manajemen, di mana dengan menggunakan data-data calon pelamar pekerjaan, si HRD tidak perlu lagi melakukan seleksi administrasi misalnya. Proses seleksi administrasi akan terpangkas dengan adanya filter yang sudah dilakukan oleh Jobstreet sama JobsDB. Itu merupakan salah satu contoh Human Resource Management System atau sistem informasi manajemen yang diterapkan pada ranah sumber daya manusia. Ada banyak selain AI dan cloud computing. Jadi silahkan nanti disebutkan di dalam UTS itu contoh-contoh pemanfaatan IT di dalam sistem informasi manajemen itu apa-apa saja, silahkan disebutkan. Saya di sini menyontohkannya AI dan cloud computing, tapi tadi ada banyak ya, ada HRMS, ada KMS, ada juga artinya ada banyak di situ. Jadi silahkan menggali contoh seluas-luasnya. Begitu ya kawan-kawan baik ya, setelah tadi kita menjelaskan bahwa Anda harus menjelaskan apa sih urgensi dari eh, SIM itu sendiri, kemudian contohnya apa, itu nanti akan lanjut ke soal berikutnya, dan tentu Anda harus memahami dalam melakukan atau menerapkan SIM itu kan kita membutuhkan yang namanya infrastruktur ya kawan-kawan baik ya. Jadi harapannya kuliah sampai dengan tengah semester ini Anda paham infrastruktur apa yang digunakan untuk menerapkan sistem informasi manajemen. Untuk membuat mudahnya, kita membreakdown menjadi dua ya kawan baik. Ketika kita ngomong infrastruktur di dalam sistem informasi manajemen itu, kita bisa membedakan infrastruktur yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya non-fisik. Kita ambil satu analogi ketika membangun sebuah jalan tol. Jalan tol itu kan infrastruktur ya. Fisiknya apa? Ya fisiknya ya beton, terus jembatan yang dibangun menjadi sebuah jalan yang bisa kita lewatin, yaitu fisiknya. Sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa kita sentuh, kita raba lah. Itu adalah jalannya. Kemudian non fisiknya apa? Non fisiknya itu adalah kebijakan-kebijakan. Kayak misalnya penetapan tarif tol, itu kan tetap harus ada ya infrastruktur yang mendukung itu. Bukan hanya jalannya saja, bukan hanya tol dalam bentuk fisiknya. Di situ harus ada kebijakannya. Kapan tol itu harus dibuka, kapan tol itu harus diresmikan, dipasang tarif berapa, itu juga merupakan satu infrastruktur yang disebut sebagai infrastruktur non fisik. Nah, kalau di dalam sistem informasi manajemen, kawan-kawan baik, infrastruktur fisik ya bisa kita lihat ya di dunia IT, di dunia teknologi informatika, eh, barang-barang atau benda-benda fisik itu yang kita gunakan apa? Biasanya kan ada banyak ya, ada komputer. Perangkat kerasnya itu ya ada komputer itu sendiri. Komputer sendiri komponennya ada banyak ya. Ada hard disknya, ada CD-ROM-nya, ada banyak. Itu adalah komponen fisik. Termasuk perangkat keras yang Anda gunakan ketika Anda melakukan manajemen itu dengan handphone. Kayak melakukan pemantauan keuangan harian dengan menggunakan handphone, ya perangkat kerasnya ya handphone itu. Itu adalah contoh perangkat keras. Ada jaringan ya, koneksi internet itu masuknya ke dalam infrastruktur fisik. Karena kalau koneksi internet itu kan selain disediakan dengan menggunakan WiFi ya, itu bisa menggunakan kabel optik, bisa menggunakan kabelan, itu kan salah satu contoh perangkat keras. Meskipun nanti hasilnya itu adalah suatu jaringan, berapa kbps, berapa mbps, tapi kan penyediaannya itu kan dengan perangkat keras, dengan modem, dengan kabelan, dengan menggunakan kabel fiber optik, itu adalah contoh perangkat keras yang lain. Ada lagi perangkat penyimpanan yang sifatnya fisik ya, hard disk, SSD, dan perangkat penyimpanan eksternal seperti flash disk gitu ya. Itu adalah contoh infrastruktur fisik yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajerial dengan sistem informasi. Baik secara online maupun secara offline, itu adalah perangkat-perangkat keras yang bisa kita gunakan. Lalu apa saja infrastruktur non-fisik, kawan-kawan baik? Tadi kan infrastruktur fisik itu adalah sesuatu yang tersentuh, bisa dipegang gitu ya, artinya bisa dirusak ataupun dimusnahkan wujudnya. Nah, kalau infrastruktur non fisik ini adalah hal-hal yang sifatnya itu adalah non abstrak, abstrak atau non fisik atau intangible. Kayak contohnya perangkat lunak. Kalau di dalam komputer ya perangkat lunak itu yang bisa kita sebut sebagai sistem operasi.
Ketika Anda menjalankan satu komputer, Anda pakai sistem operasinya apa? Oh, komputer saya Apple, Pak. Saya menggunakan iOS. Nah, itu adalah contoh sistem operasi. Saya menggunakan Windows, Pak. Saya menggunakan Linux untuk komputer saya. Itu adalah sistem operasi. Sama halnya dengan handphone ya, Anda menggunakan Android atau menggunakan iOS gitu. Itu kan sistem operasi di perangkat keras HP Anda. HP Anda itu merupakan infrastruktur fisik yang di dalamnya terkandung infrastruktur non fisik berupa sistem operasi. Ada juga aplikasi ya. Kayak misalnya ketika saya mau melakukan jual beli online melalui Shopee, melalui Tokopedia, Shopee dan Tokopedia itu merupakan contoh aplikasi dalam sistem informasi manajemen ya. Kemudian ada juga ketika saya mau promosi menggunakan YouTube, Pak. Ketika kita ngomong YouTube, ya YouTube itu bukan merupakan satu platform, merupakan satu aplikasi. Itu adalah contoh perangkat lunak yang kadang perlu atau tidak perlu diinstal di dalam device kita. Tuh, kemudian ada layanan cloud. Kalau tadi ada sistem penyimpanan yang sifatnya fisik dengan menggunakan hard disk, dengan menggunakan SSD, dengan menggunakan alat penyimpanan luar lainnya ya seperti USB. Ada juga sistem penyimpanan itu yang sifatnya digital, artinya tidak bisa dirusakkan wujudnya. Itu merupakan bisa kita sebut sebagai layanan cloud atau cloud computing atau sistem penyimpanan berbasis awan atau cloud yang mana bisa kita contohkan adalah ini ya cloud di handphone Anda ataupun Google Drive. Kita diberikan kesempatan atau diberikan space itu sebanyak berapa giga, misalnya 30 giga di dalam Google Drive. Kalau kita mau beli lagi bisa pakai 300 giga, bisa 1 tera, yang artinya eh, kita itu belinya berdasarkan langganan yang artinya kita tidak membeli fisiknya, kita hanya membelikan layanan penyimpanan saja. Ibarat kata kita nitip duit di bank, bukan berarti terus celengannya kita bawa pulang, enggak. Artinya kita nitip duit di bank, terus kita mendapatkan satu istilahnya ID lah, identity number, mendapatkan nomor identitas, kodenya apa, passwordnya apa, Anda yang simpan. Artinya mereka hanya menyediakan jasa penyimpanan tanpa memberikan Anda barang fisiknya yang untuk menyimpan itu apa. Sampai di sini bisa dipahami, Mbak Velia? Atau pura-pura tidur, atau pura-pura hadir tapi tidur di sini, Audivani yang hadir-hadir awal tadi ya. Mutia ada Mutia? Cek-cek, Mutia ada? Kok pada nggak respon ya di sini ya? Mana nih? Mbak Velia mana Mbak Velia? Ini Hadir, seakan Pak. ya hadir. Paham ya sampai di sini ya? Paham. Ya, oke. Jadi sampai sejauh ini sudah kita sampaikan terkait dengan urgensi dari sistem informasi manajemen, kemudian contoh penggunaannya apa saja, dan infrastruktur-infrastrukturnya apa saja gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan akan saya lanjutkan ya. Setelah membahas terkait dengan infrastruktur fisik dan non-fisik, kita akan melihat bagaimana teknis penerapan sistem informasi manajemen itu di dalam contohnya nanti yang kemarin baru kita bahas itu kan di pemasaran ya, baru di pemasarannya saja. Salah satunya adalah dengan menggunakan CRM kawan-kawan baik. Nanti di sini di dalam UTS Anda akan ditanyakan apa itu CRM, Customer Relationship Marketing itu apa. Kemudian bagaimana kita bisa menerapkan sistem informasi manajemen di dalam manajemen hubungan pelanggan. Bagaimana sih cara kita menjaga loyalitas pelanggan? Bagaimana cara kita mencari pelanggan baru? Bagaimana cara kita mendatangkan pelanggan yang kemarin sudah datang tapi pergi? Itu caranya gimana dengan menggunakan SIM? Secara teknis bisa dijelaskan seperti ini ya Mas dan Mbak ya. Ketika Anda bermain Instagram, itu kadang-kadang secara tidak sengaja ya Anda itu ditawarkan satu konten yang Anda nggak pernah search tentang itu.
Kayak misalnya konten tentang barang-barang elektronik murah itu apa saja. Tiba-tiba ada iklannya itu terkait dengan elektronik semua, terkait dengan kulkas semua misalnya. Padahal Anda nggak pernah di Instagram itu nggak pernah mencari. Bisa jadi Anda pernah secara tidak sengaja atau iseng googling ya, googling kulkas terbaik di Indonesia itu apa, kulkas termurah di Indonesia itu apa. Kemudian dari data pencarian Anda itu, algoritmanya terintegrasi di dalam Instagram atau di dalam Twitter, sehingga iklan-iklan yang sering muncul di Instagram atau konten-konten yang muncul di Instagram atau Twitter itu akan lebih banyak rekomendasi terkait dengan itu berdasarkan histori pencarian Anda. Sama halnya dengan dalam penerapan CRM ini. Kita jadi tahu nih, pada hari ini konten yang paling sering dicari itu apa? Misalnya konten terkait dengan anak Mulyono. Ya, bisa jadi kita nanti jualan yang paling laku adalah rompi atau kaos yang tulisannya anak Mulyono. Itu kan merupakan satu keputusan jualan berdasarkan hal-hal yang sedang hype di 1 minggu terakhir ini apa? Berdasarkan preferensi dari si pelanggan. Termasuk ketika bagaimana menjaga loyalitas mereka, yaitu bisa kita lihat track recordnya. Berapa kali jumlah pembelian di toko lapak online kita, misalnya di Shopee itu kan ada histori jual beli ya. Pembeli ini sudah melakukan transaksi dengan kita berapa kali, jenis barang apa saja yang sering kita beli gitu kan ya di situ ya. Itu kita akan jadi lebih mudah untuk berpromosi kepada dia. Alih-alih kita melakukan promosi itu secara sembarangan, yuk kita tawari semua produk yang kita jual, itu akan tidak efektif. Lebih baik kita menawarkan barang-barang yang paling sering ditransaksikan atau yang sering dia cari di lapak kita. Kan dengan menggunakan algoritma kita bisa memutuskan cara pemasaran yang lebih efektif. Itu adalah contoh penerapan algoritma atau contoh penerapan sistem informasi manajemen dalam bentuk algoritma dalam bidang customer relationship marketing atau di dalam pemasaran secara luas. Artinya nanti akan ada soal yang mempertanyakan kepada Anda, bagaimana sih sistem informasi manajemen ini bisa diterapkan di dalam proses pemasaran atau strategi pemasaran Anda. Di mana hal ini tidak lepas dari tantangan terkait dengan akurasi di dalam SIM ya. Akurasi dalam pemanfaatan data SIM ini menjadi tantangan, terutama di dunia pemasaran. Apakah pemasaran yang kita lakukan itu cukup akurat dengan mengandalkan data-data histori pencarian customer atau histori pencarian dari Anda netizen itu apakah cukup eh, akurat? Itu yang akan menjadi tantangan. Jadi di pertanyaan UTS nanti juga akan ditanyakan bagaimana sikap Anda gitu ya. Bagaimana sikap Anda, bagaimana Anda menyikapi terkait dengan akurasi data ini. Apakah sepenuhnya akurat? Apakah nanti akan ada yang biasanya kan ada buzzer ya. Buzzer itu kan sifatnya bekerja secara random, secara sembarangan dan biasanya mereka itu semacam merusak data juga ya. Ketika ada buzzer, mereka dikerahkan kemudian mereka itu melakukan istilahnya bombing ya, bombing satu topik gitu di mana topik itu sebenarnya bukan topik yang sedang tren di masyarakat, tapi gara-gara digaungkan atau ditembakkan berkali-kali oleh buzzer, eh, analisis pasar itu menjadi bias gitu, menjadi semacam kabur. Apakah sebenarnya ini yang sedang diminati oleh masyarakat? Kan belum tentu kan, itu kan yang ditembakkan oleh buzzer. Jadi itu yang menjadi tantangan buat kita, kawan-kawan baik. So, sampai dengan akhir mid semester ini itulah topik-topik yang akan kita bahas, yang akan kita tanyakan nanti ya kawan-kawan baik. Mulai dari urgensi dari SIM itu apa, contoh penggunaannya apa, terus infrastruktur yang digunakan di dalam SIM itu apa, termasuk infrastruktur fisik non fisik, dan yang terakhir adalah bagaimana cara menggunakan SIM itu untuk menjaga loyalitas pelanggan atau menggunakan SIM itu dalam konteks pemasaran. Jadi nanti terbatas pada itu kawan-kawan baik. So, nanti silahkan dipersiapkan untuk apa-apa. ini kok malah cerigis dewi tuh Mas Dimas Eka ini apakah nggak denger nih pasti ya?
Ini saya soroti ya nanti ya yang benar-benar serius di kuliah ini siapa tidak siapa artinya nanti akan tercermin di dalam jawaban UTS Anda mana yang serius mana yang nggak serius yang artinya saya tidak akan terus walaupun gampang dalam memberikan nilai ya terus kok Anda sembarangan dalam mengisinya itu ya tetap tidak akan saya berikan fitur ini ya fitur saya kasih bonus gitu nggak akan semudah itu saya berikan artinya tetap saya akan mengukur ketepatan Anda menjawab. Oke, jadi kawan-kawan baik, itu adalah eh, topik singkat hari ini ya. Topik singkat hari ini atau semacam bocoran dari saya lah terkait UTS nanti yang keluar apa-apa saja. Mungkin nanti PPT-nya akan saya share ketika seluruh kuliah yang saya ampu itu sudah selesai, PPT-nya akan saya share. Anda akan jadikan itu sebagai contekan di kelas juga silahkan, tidak masalah. Anda mau bawa di kelas, ketahuan Anda yang kena kan ya. Kalaupun nggak ketahuan, apakah itu akan menjamin PPT saya ini? Itu tidak menjamin ya kawan-kawan baik. Ini hanya sebagai panduan. Artinya jawaban Anda nanti akan ditentukan oleh rubrik penilaian, bisa dilihat di sini ya Mas dan Mbak, akan saya tunjukkan terkait dengan rubrik penilaian ujian sistem informasi manajemen ini. Artinya nanti apa saja yang akan saya nilai. Ya, jadi nanti penilaian akan mengacu pada rubrik ini ya kawan-kawan baik yang saya share screen. Artinya silakan PPT itu kalau mau Anda jadikan buat contekan pun nggak masalah karena nanti jawaban itu akan dinilai tinggi jika mahasiswa dapat menjawab pertanyaan ujian dengan sangat baik dalam hal urutan ketepatan, kejelasan, keaslian atau otentitas ya di sini ya. Itu di skor 100 poin nomor 3 itu ada otentitas dan sistematika penulisan. Artinya semakin mirip dengan kisi-kisi yang saya kasihkan berarti semakin tidak otentik. Jadi gunakan bahasa Anda sendiri, gunakan contoh Anda sendiri, kembangkan itu. Karena pada akhirnya nilai baik itu berdasarkan bukan jawaban benar salahnya, tapi bagaimana Anda mensintesiskan, bagaimana Anda memahami ini. Artinya bisa jadi nanti teman-teman Anda yang jawabannya salah itu mendapatkan skor tinggi karena dia menunjukkan bagaimana pemahaman saya itu seperti apa sih tentang ini gitu. Jadi saya bisa mendiagnosis kekurangan Anda apa yang perlu diperbaiki dari kesalahan jawaban itu. Artinya nanti skor tinggi itu bukan berarti yang mirip dengan kisi-kisi yang saya kasih. Bisa jadi mereka yang menunjukkan pemahaman asli mereka dengan tulisan mereka dengan bahasa sendiri itulah yang mendapatkan skor tinggi di dalam UTS ini. So, PPT yang saya bagi tadi hanya sebatas panduan saja, bocoran saja, soal-soalnya itu apa saja. Ada 4 soal nanti ya, ada 4 soal seperti yang saya sampaikan. Bahkan nanti bisa saya share soalnya apa saja ya, jadi itu tidak akan berpengaruh. Nanti kok kalau dibilang sama dosen senior, kok Pak Farid membocorkan soalnya sih, bagi saya itu tidak masalah membocorkan soal, gitu ya. Karena yang penting adalah bagaimana otentitas jawaban Anda, keaslian. Yang saya highlight di sini adalah keaslian jawaban dari Anda. Oke, saya harap UTS nanti berjalan dengan lancar. Anda bisa mengerjakannya sesuai dengan arahan saya ya kawan-kawan baik. Saya rasa tidak perlu kaku, Anda tidak perlu sampai mencontek, ketahuan, berdebat dengan si pengawas ujian nanti ya. Saya harap itu tidak perlu terjadi. Toh saya juga orang yang tidak sulit dalam memberikan nilai bagus untuk Anda ya, asalkan Anda berkomitmen bagus juga untuk kelas saya gitu. Artinya memperhatikan ketika sedang dijelaskan, berdiskusi dengan sangat baik ketika sedang teman lain sedang presentasi itu nanti yang akan memberikan poin-poin plus. UTS sama UAS ini hanya sebagian saja kok nilainya. Attitude Anda selama di kelas itu jauh lebih penting. Itu eh, selamat melaksanakan UTS. eh, Sampai ketemu. Semoga besok Anda saya yang ngawasin ya. Jadi biar bisa kalau ada tanya jawab juga akan saya layani di dalam kelas itu.
Dan biasanya saya tidak akan peduli Anda bawa contekan atau enggak gitu ya. Saya bukan tutup mata, tapi ya bodo amat, contekan itu enggak akan ada pengaruhnya juga buat Anda bisa mengerjakan atau tidak. Yang penting otentitas jawaban Anda, keaslian jawaban Anda gitu. Semoga UTS berjalan lancar, bukan hanya di mata kuliah saya saja. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dihisap sebagai amal perbuatan baik untuk kita semua, kawan-kawan baik. Jaga kesehatan sampai dengan selesai UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi setelah UTS, kawan-kawan baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya hari ini ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Saya stop Makasih, Pak. sesi hari ini ya. Lancar-lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Coba.